Oke, Assalamualaikum. Seperti yang kalian sudah ketahui, hari ini adalah hari yang menyedihkan untuk kita semua. Hari yang cukup mengagetkan untuk pecinta timnas Indonesia. Sintayong sudah bukan menjadi bagian dari kita lagi, sudah bukan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Bahkan tadi kalian udah ngeliat di konferensi persnya, gue ngerangkum yang menurut gue penting-penting aja di video ini gue rangkumin semuanya, terus gue mau kasih tanggapan beberapa hal dari statement-statement Pak Erik dan pertanyaan dari wartawan. Jadi ya gue akan mencoba untuk seobjektif mungkin. Sebelum gue kesana, gue minta kalian subscribe dulu. YouTube gue di subscribe dan di like, jangan lupa. Sama, gue lagi disponsori oleh Alkas Parfum. Ini adalah parfum yang kalau kalian beli satu, kalian akan mendapatkan gratis satu lagi. Oke? Jadi ini ada 3 varian sebenarnya. Kalau kalian beli 2, gratisnya nanti gue kasih 2. Kalau beli satu, gratisnya gue kasih satu. Jadi kalian bisa cek keranjang di bawah sini. Kalau nggak salah di sebelah sini keranjangnya. Atau kalau nggak ada, gue taruh di deskripsi link Shopee-nya. Nanti kalian bisa langsung ke sana. Oke? Gue mau mulai langsung aja. Jadi pas konferensi pers dimulai itu, bahkan gue nungguin sebelum dimulai, sekitar 10 menit sebelum dimulai itu kan ada countdown-nya kayak gitu. Gue ada mantengin, karena ini adalah konferensi pers yang paling gue tunggu-tunggu dari PSSI. Dan memang mukanya tegang-tegang semua. Gue ngelihat ada Pak Marji, ada Pak Arya, ada Pak Erick Thohir, terus ada Pak Yunus di situ. Sama siapa lagi? Satu lagi, nggak salah. Ya, satu lagi, lupa gue. Jadi mukanya tegang semua. Mukanya tegang semua di situ, terus langsung di awal-awal konferensi pers, Pak Erik langsung bilang kalau Sintayong ini udah bukan bagian dari kita lagi. Jadi, nggak nunggu pertanyaan dari wartawan, tapi langsung dikasih tahu sama dia kalau maksud dan tujuan konferensi pers ini adalah mengumumkan kalau Sintayong udah bukan bagian dari timnas Indonesia lagi. Kaget, cuman kita udah tahu kisi-kisi dari kemarin lah sebenarnya, atau dari tadi pagi kemarin udah banyak bocoran-bocorannya. Mungkin itu di setting supaya nggak terlalu meledak nanti ketika konferensi pers. Bisa jadi kayak gitu. Itu biasanya kan strategi-strategi politik yang efektif selama ini. Jadi kalau mau ngasih sesuatu yang besar itu biasanya dikasih kisi-kisi itu ada orang-orang yang suka ngebocor-bocorin dikit-dikit supaya nanti nggak terlalu kaget gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, ada banyak pertanyaan. Salah satunya Pak Erik bilang kalau Pak Marji tadi pagi udah ketemu, ditanya Pak Marji gimana pertemuannya. Jawabannya seperti biasa, jawabannya cukup politis. Dia bilang ya pertemuannya Sintayong menerima apa namanya, terus kayak gitulah, standar-standar aja. Penjelasannya nggak ada yang spesifik. Gue pengennya sih gimana reaksi dia, terus apakah dia kaget, apakah dia masih ingin bertahan atau ada negosiasi ulang atau apa. Gue pengen ada detail kayak gitu. Cuman jawabannya ya seperti biasa politis. Jawabannya cuman ya sudah ketemu, terus Sintayongnya menerima apa segala macam ya. Itu sangat amat apa namanya, politis banget jawabannya. Oke. Terus dijelaskan lagi kata Pak Erik kalau misalkan tanggal 11 nanti pelatih barunya pun akan datang dan nanti tanggal 12-nya ada konferensi pers. Bahkan pemain-pemain timnas yang berada di Indonesia yang main di Liga Indonesia itu akan hadir di sana, ketemu pelatih barunya dan mungkin nanti akan ada tanya jawab juga di sana. Itu di tanggal 12. Tanggal 11-nya datang, tanggal 12-nya konferensi pers lagi. Oke. Masuk ke pertanyaan wartawan. Wartawan bilang kayak gini, Pak, ini di media sosial nih publik terbelah nih. Ada yang pro ST keluar, ada yang kontra ST keluar. Terus dia bilang, ini maksudnya apa nih? Ini strategi kah? Keputusan ini diambil, gue udah catat banyak banget pertanyaan sini. Ini keputusan ini diambil itu karena strategi kah? Atau karena ada pemain yang nggak cocok dengan si Sintayong. Disebut namanya kalau nggak salah itu Mesilgers. Terus kata si Pak Erik jawab kayak gini, dia bilang, jawabannya agak sedikit multitafsir tapi cukup jelas buat gue. Dia bilang, awalnya sebelum pertandingan Indonesia lawan Cina, ini keputusan udah ada. Sebenarnya bukankah banyak yang bilang kan, masa karena AFF aja, masa karena AFF kok bisa dihakimi pelatih yang selama ini udah ngasih jasa gitu. Ternyata bukan karena AFF, tapi Pak Erik juga dia bilang tentu setiap pertandingan apapun itu pasti ada evaluasinya. Jadi AFF ada dampak, mungkin sedikit dampaknya. Tapi sebenarnya ini karena kekalahan pas lagi lawan Cina. Itu awal mulanya evaluasi untuk, karena ada bahasa kan, ini akan kita evaluasi besar-besaran, yaitu dia evaluasinya ternyata obrolan untuk mengganti Sintayong dengan pelatih baru. Oke? Dia bilang kayak gini, pertandingan lawan Cina, tapi waktunya waktu itu mepet. Jadi kalau mau diambil keputusan pas lagi pertandingan kalah lawan Cina, dipecat misalkan.
Itu ke pertandingan berikutnya waktunya cukup mepet, jadi PSSI ngerasa itu nggak pas banget ketika diambil pemecatannya waktu itu. Jadi dari waktu itu emang udah mau dipecat deh. Terus waktu terbaiknya adalah hari ini sekarang, karena menurut dia masih ada sekitar 2,5 bulan lagi, jadi pelatih baru ini cukup lah untuk mengobrak-ngabrik line up atau untuk melihat kemampuan-kemampuan pemain timnas kita, terus mempersiapkannya untuk pertandingan nanti. Gitu. Jadi kalau misalkan lawan Cina, terus tiba-tiba mau lawan yang berikutnya terlalu dekat waktunya, lawan Saudi. Nah sekarang ini waktu yang ideal gitu. Nah kebenaran aja ada AFF, jadi dampaknya dikira orang itu karena AFF, padahal bukan karena AFF. Tapi ada dampak sedikit dari AFF juga. Mungkin AFF mempertegas. Cuman kalau misalkan hanya dari AFF itu nggak adil, karena Sintayong dia bertanding melawan timnas senior tapi dikasih kekuatannya yang nggak penuh gitu. Jadi susah menghakimi dia kalau hanya dari AFF. Oke? Terus ditanya lagi, ada nanya, itu masalah golden visa-nya apakah tetap berlangsung atau gimana? Maksudnya kan dia kan pernah dikasih sama Pak Jokowi waktu itu ya. Maksudnya dapat golden visa apa kalau nggak salah istilahnya. Nah itu nggak bisa ngejawab Pak Erik ya, karena dibilang itu bukan tupoksi dia mah hanya ngurus bola. Itu urusan pemerintah, mungkin itu penghargaan dari pemerintah. Ya gue rasa juga Sintayong kalau udah nggak megang timnas, ngapain juga dia di Indonesia? Kayaknya sih nggak akan dipakai juga itu visa sama dia, dan dia kemungkinan besar pasti ngelatih lagi tim lain, dan mungkin tim lainnya ya Asia pastinya, dan di level yang mungkin sejajar dengan yang Indonesia sekarang berada gitu. Jadi nggak mungkin terus tiba-tiba dia merosot jadi ngelatih tim yang jelek. Kayaknya sih nggak. Oke? Terus dia bilang kayak gini, apakah keputusan karena pemain naturalisasi yang nggak cocok dengan SCY? Tadi udah sebenarnya, tapi ini diperjelas lagi sama dia di jawaban yang sekarang. Dia bilang, karena banyak pemain yang di luar negeri, menurut Pak Erik, karena banyak pemain yang di luar negeri, jadi harus ada kecocokan, kurang lebih kayak begitu. Ini bahasa dia. Terus, salah satu yang penting di sepak bola adalah kekompakan, sama yang tadi tuh kecocokan. Jadi, kalimatnya itu kalau gue simpulkan, salah satu yang terpenting dari sepak bola itu adalah kekompakan. Berarti, menurut PSSI nggak ada kekompakan yang ada di dalam timnas Indonesia. Kan kalau jawabannya kayak gitu berarti kan ada sesuatu dong. Mungkin nggak terpublis aja. Tapi gua rasa bisa jadi pemain-pemain naturalisasi kita yang dari Belanda ini mungkin ya merasa nggak cocok dengan Sintayong, atau pemain lokalnya merasa nggak cocok, atau siapapun. Tapi bukan kata gua, tapi kata preskon tadi Pak Erik bilang kalau dia nggak ngejawab secara langsung, tapi dia bilang hal yang terpenting dalam sepak bola itu adalah kekompakan di tim gitu. Jadi ya bisa disimpulkan kalau di timnas Indonesia mungkin ada sedikit, kayaknya sih Mads Hilgers ya, gue rasa ya, semenjak kedatangan Hilgers kayaknya ada sedikit, tapi Hilgers kan mainnya juga nggak banyak juga ya. Tapi gue nggak tahu lah, intinya jawabannya seperti itu, gue hanya menyampaikan aja. Oke? Ditanya lagi sama wartawan, terkait kontrak kompensasi, karena kontraknya sampai 2027, kan kemarin baru diperpanjang, terus sekarang dikeluarin, pasti ada kompensasinya. Kira-kira ini gimana lu bayarin apa enggak nih? Kan ada yang bilang bisa jadi miliaran, bisa jadi puluhan miliar, bisa jadi ratusan miliar kompensasinya, bisa jadi kayak gitu. Terus Pak Erik jawabannya juga ambigu juga, dia bilang ya kita PSSI profesional. Kalau misalkan dia nggak jawab detailnya, dia bilang kita harus respect atas apa yang disepakati itu. Nah, perpanjangan kontrak ini, gue rasa ya perpanjangan kontrak ini kan di zamannya Pak Erik ya. Tentu Pak Erik dari kemarin ini juga kayaknya udah nggak mau Sintayong ada di timnas. Nah, ketika perpanjangan kontrak, gue rasa sih kompensasinya nggak gede gitu. Karena dia tahu akan dipecat juga gitu. Jadi kayaknya kompensasinya kecil, tapi gajinya mungkin naik, tapi kompensasinya kecil supaya nanti kalau gue pecat nggak rugi-rugi amat. Mungkin kayak gitu. Jadi PSSI bukan yang bisa digocek-gocek. Gue nggak tahu ya, gue mengira-ngira aja, mungkin seperti itu. Nggak mungkin kalau misalkan gue bakal pecat lo, tiba-tiba gue kasih kompensasi ratusan miliar, terus gue tahu gitu, lo mau gue pecat gitu suatu saat. Kayaknya sih nggak sebegitu, kayaknya sih nggak. Oke. Terus yang berikutnya ditanya, kisi-kisinya siapa nih penggantinya? Kan ada dibilang kan kisi-kisinya striker timnas Belanda, terus udah pensiun, usianya di antara 40 sampai 50 tahun. Erick Thohir dia bilang kemarin dia ke Eropa, dia wawancara 3 pelatih, tapi yang datang cuma 1. Nah, dia menganggap keseriusan dari orang ini karena mau datang untuk wawancara. Orangnya masih dirahasiakan sama dia. Ya kayaknya sih nggak jauh-jauh dari yang sudah beredar di medsos ya. Ada Patrick Kluivert, mungkin ada Louis van Gaal.
Satu lagi gue nggak tahu nih. Kayaknya nggak jauh-jauh dari itu. Em, ya kalau Kluivert sih rasanya dia juga nggak yang lagi fenomenal-fenomenal banget ya ngelatihnya gitu. Kalau Luis Van Gaal kayaknya dia udah terlalu tua juga. Nah, gue nggak tahu nih siapa. Tanggal 11, sabar aja tanggal 11 dia akan datang ke Indonesia. Pasti nanti bocorannya udah banyak banget foto-foto di airport. Pantengin IG gue aja, ntar gue juga pasti dapet foto di airportnya kayak waktu di zamannya Kevin Dix. Jadi ya kayak gitulah. Cuman dia udah wawancara itu dari sebelum Natal, berarti dari Desember tanggal 20-an itu udah ada ketemu sama calon pelatihnya. Jadi emang udah kacau balau dari bulan Desember, bukan baru-baru sekarang ini gitu. Terus pergantiannya ditanya, pergantiannya tanggung nggak nih? Karena lagi positif trennya sekarang. Terus nanti PSSI takut blunder apa enggak gitu kan? Tanggung. Kalau gue nilainya tanggung. Kalau gue nilainya beresin dulu aja nih. Apa namanya? Masuk round 4 kayak paling enggak misalkan. Kalau round 4 mau diganti oke lah. Cuman kalau sekarang ini kan masih di grup nih. Itu kayaknya tanggung aja kalau misalnya diganti. Terus Pak Erick Thohir jawabannya kayak gini. Dia bilang enggak kok. Banyak negara lain juga yang sama ngeganti pelatihnya sekarang. Tinggal dilihat resikonya aja gitu. Dia udah siap ngambil resiko itu. Terus intinya kalimat dia nih, intinya lebih baik ambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Kalau kalimatnya seperti itu. Mungkin dia berpikiran, kalau yang baru ini bisa gagal lolos Piala Dunia, emang lu pasti ngejamin kita pasti lolos Piala Dunia dengan adanya Sintayong. Kurang lebih mungkin arahnya ke sana gitu. Kan masih 50-50 juga gitu. Kalau di Sintayongnya 50-50, berarti pelatih barunya pun masih 50-50. Ya sama aja gitu. Kecuali dipastikan kalau Sintayong yang latih pasti lolos. Nah, maksud Pak Erik, maksudnya lebih baik apa tadi ngambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Itu dia mungkin yang gue tafsirinnya seperti itu. Oke, ditanya lagi tadi gue udah singgung kegagalan AFF apakah jadi penyebab? Dia bilang enggak karena ya ada sedikit karena setiap pertandingan itu pasti ada evaluasinya, tapi bukan AFF penyebabnya itu setelah lawan Cina. Oke, terus ditanya lagi. Pergantian pelatihnya apa sesuai filosofi sama timnas Indonesia gitu. Karena kan banyak yang bilang kalau ini pemain dari Belanda ini dia biasa untuk total football. Dia dilahirkan untuk menyerang. Tiba-tiba sama Sintayong disuruh bertahan. Nah itu ada perbedaan. Itu yang mungkin dianggap ada perbedaan. Banyak pemain kayak gitu lah. Terus dijawab sama Pak Erik. Dia nggak ngejawab tentang filosofinya, dia cuma menjawab nanti pelatih kepala ada beberapa, dia bilang ada asisten-asisten juga ikut, jadi biasa pelatih kalau datang satu gerbong, berikut pelatih untuk U23. Jadi filosofinya nggak dijawab sama dia, tapi justru dia ngejawab hal lainnya. Pelatihnya datang, berikut asistennya, berikut pelatih dari asistennya untuk U23. Kayaknya nanti pelatih U23-nya dari asisten di timnas senior. Kayaknya seperti itu. Oke? Kayaknya udah, terakhir ada ditanya tentang Ole Romeni. Oleh Romeni itu menurut dia lagi diproses sekarang dan kemungkinan besar Maret bisa main mudah-mudahan. Terus sama kalau gue nggak salah denger ya, gue sampai ulang 2 kali itu videonya sampai gue mundurin. Itu Jairo juga lagi mau diproses gitu. Cuman kalau Baker itu nggak bisa karena belum ketemu berkasnya menurut dia. Tapi kalau Jairo itu lagi akan diproses dan dia juga PSSI juga minat banget dengan dia. Dan Maret diusahakan bisa tampil gitu. Jadi cukup menghebohkan hari ini, ya nggak apa-apa lah. Itu namanya dinamika sepak bola. Walaupun berat, gue mah tanggung. Gue pengennya nanti beresin aja dulu nih. Mau menang kayak, mau lolos kayak, mau enggak kayak. Tapi kita beresin apa yang udah kita mulai gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi ya PSSI yang punya yang punya kuasa untuk berbuat ini, ya kita cuman bisa berkomentar aja. Ya terus mau berbuat apa lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Oke, jadi kayaknya sekian. Tadi gue ingetin lagi parfum gue yang ini, kalau misalkan kalian beli satu gratis satu, gue kasih gratis satu. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.